Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pertemuan kelima pelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Nila. Oke, kita mulai saja materi kita. Let's go. Pada pertemuan kelima ini, untuk kelas 12 kita akan membahas materi tentang editorial 1. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial, informasi dalam teks editorial, ragam informasi dalam teks editorial, struktur dan kebahasaan teks editorial, serta rancangan teks editorial. Pada bagian 1 ini kita hanya membahas poin A, B, dan C saja. Pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Pada surat kabar atau majalah, di dalamnya terdapat berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Untuk artikel dan suara pembaca biasanya ditulis orang di luar redaksi media yang bersangkutan. Untuk berita, editorial, pojok redaksi ditulis oleh staf redaksi media yang bersangkutan. Bedanya, berita memuat hanya fakta-fakta di dalamnya, sedangkan editorial dan pojok redaksi merupakan opini atau pendapat yang mencerminkan sikap pengelola media. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial merupakan berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang sedang hangat dibahas, fenomenal, kontroversial, yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial juga salah satu sarana dalam merespon suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan bahasa yang lugas. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial sendiri dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Ciri-ciri teks editorial menurut tajuk rencana pers papan atas sebagai berikut. Pertama, hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Ciri-ciri menurut tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lebih berani, 2. Atraktif, 3. Progresif, 4. Memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung, dan yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Untuk ciri-ciri umumnya, ciri-ciri editorial yaitu tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, aktual dan faktual. 2. Bersifat sistematis dan logis. 3. Tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif dan menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. Krusial atau bersifat genting dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Selanjutnya, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa dan terkait dengan kebijakan media bersangkutan.
Informasi dalam teks editorial, kita akan membahas jenis teks editorial, yaitu terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Interpretatif editorial bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Kontroversial editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Dan explanatory editorial menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Selanjutnya, tipe teks editorial. Pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan. Kedua, kritis. Ketiga, persuasi atau bersikap membujuk. Dan terakhir, pujian, memuat pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial ini dapat berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan dan saran penyelesaian masalah. C. Ragam informasi dalam teks editorial. Pertama, isu aktual dalam media informasi. Isu aktual ini maksudnya membahas masalah-masalah yang sedang hangat, masalah-masalah terkini, terbaru, ya, dan yang terkenal yang sedang dibahas dalam lingkungan masyarakat. Penulis teks editorial akan mulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomenal, dan keterbentahannya atau kontroversial. Pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen tersebut, yaitu berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Jadi misalnya membahas masalah korupsi, jangan tiba-tiba kalian membahas masalah kemacetan lalu lintas. Itu tidak berhubungan. Yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab dan pemecahan masalah, dan tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Selanjutnya, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, serta disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu faktual. Isu faktual ini maksudnya isu yang berdasarkan fakta yang terjadi sebenar-benarnya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial ini yaitu menghindari emosi dan prasangka negatif, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami, serta menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang materi kita. Terima kasih jika ada pertanyaan.
hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi materi singkat kita. Semoga kalian paham, dan jika kurang paham silakan tanyakan langsung ke Miss. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.